Jadi penuntut ilmu itu ada fitnahnya. Fitnah bagi penuntut ilmu adalah menuntut ilmu serampangan. Orang kadang-kadang dijadikan oleh syaitan itu bosan. Masa belajar begini-begini terus. Kita perlu variasi, sekali-sekali dengarkan sesuatu yang menyimpang. Ada sebagian orang, ya, antum tahu, punya pemahaman, dia menganggap, ya saya mau coba-coba ikut kelompok yang menyimpang dari sunnah. Tujuannya mungkin asalnya untuk menasehati. Lama-kelamaan ikut, lama-kelamaan terjerumus, lama-kelamaan membela. Ingat, dikatakan syubhat karena apa? Di situ terjadi kerancuan antara yang benar dan yang salah. Bukan jelas. Syubhat bisa mempengaruhi orang banyak. Bahkan orang yang berilmu bisa terjerumus. Karena syubhat itu gampang menguasai hati. Sementara hati manusia itu lemah. Dan inilah yang banyak diingatkan oleh para ulama. Kenapa kita dilarang mendengarkan kalimat dari ahlul bid'ah? Bahkan satu kata Imam Az-Zahabi, wa aktsaru ulama'us salaf ala hadza. Aktsaru ulama'is salaf ala hadza tahdzir. Kebanyakan dari ulama salaf memberikan peringatan seperti ini. Yarawna annal quluba dha'ifa wa syubhata khaffafah. Pernyataan yang sangat terkenal. Mereka memandang bahwa hati manusia itu lemah, sementara syubhat itu kuat menyambarnya. Seseorang yang telah mengenal sunnah tentu telah mengetahui kemuliaan ilmu. Pasti dengan sendirinya dia akan berusaha sering membaca makalah-makalah yang dianggapnya ilmiah atau ceramah-ceramah yang dianggapnya bisa mendatangkan ilmu. Tidak salah keinginan seperti ini. Tapi ilmu juga ada fitnahnya. Di dalam semua perintah Allah sudah pernah kita sebutkan berkali-kali, selalu ada fitnah, tafrid dan ifrat. Salah seorang ulama salaf berkata, ma amarallahu ta'ala bi amrin illa walisyaitani fihi nazghatan. Setiap Allah memerintahkan satu perintah, maka syaitan memiliki dua cara untuk memalingkan manusia dari perintah itu. Imma ila tafritin wa taksir, bisa jadi digoda manusia untuk kurang dan malas melakukannya, wa imma ila guluwin wa mujawazah, dan bisa jadi dengan ekstrim dan berlebih-lebihan. Wala yubali bi ayyihima dhafir, dan syaitan tidak peduli dengan cara mana saja yang berhasil. Dari dua cara ini diterapkannya pada manusia. Syaitan itu pandai, ahli dalam menggoda. Dia diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beredar dalam tubuh kita, mempelajari karakter kita. Penuntut ilmu tidak akan digoda untuk menjauhi ilmu secara langsung. Dia akan digoda perlahan-lahan supaya mungkin mau mendengarkan ucapan orang-orang yang menyimpang. Lama-lama dia ragu terhadap manhaj salaf. Lama-lama dia berpikiran salaf ini memecah belah. Lama-lama dia berpikiran salaf ini hanya duduk belajar, tidak pernah berbuat. Salaf ini tidak mengingkari kemungkaran, tidak mengkritik pemerintah, tidak berjihad dan seterusnya. Akhirnya menyimpang dari Islam. Dan itu terjadi. Dilakukan oleh sebagian orang, bahkan sebagian dari yang telah dianggap ustadz, yang tadinya menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Tentu kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada mereka untuk kembali ke manhaj salaf.